Masa ini menjadi perhatian dan perbincangan masyarakat. Perkembangan Islam di Indonesia tidak lepas dari pengaruh tradisi daerah masing-masing. Ajaran, budaya, dan kultur keyakinan masyarakat sebelumnya tidak bisa dihilangkan begitu saja. Bahkan dalam pelaksanaannya seringkali disatukan antara ajaran syariah Islam dengan tradisi setempat. Keberagaman dalam tradisi menjalankan ajaran Islam inilah yang menjadikan masyarakat Indonesia mempunyai warna tersendiri, yaitu Islam Nusantara. Pemirsa yang berbahagia, kesalahpahaman yang timbul untuk memahami Islam Nusantara disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adalah proses-proses yang terjadi sebelum munculnya istilah ini. Kita masih bisa mengingat dekat sebelum munculnya istilah ini secara khusus belakangan ini adalah adanya model pembacaan kitab suci Al-Quran dengan langgam Nusantara, dengan langgam Jawa. Kemudian disusul oleh sebuah proposal, oleh sebuah keinginan untuk mengembangkan apa yang disebut dengan Islam Nusantara. Muncullah kemudian anggapan-anggapan sesaat, anggapan-anggapan yang tidak diiringi dengan riset-riset atau penelitian-penelitian yang baik tentang istilah tersebut atau tentang konsep tersebut. Ada yang kemudian berkata bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang lebih banyak dipengaruhi oleh lokalitas-lokalitas yang kemudian mengganggu prinsip-prinsip beragama. Ada yang juga memahami dengan mengambil beberapa contoh bahwa misalnya Muslim yang meyakini Islam Nusantara kemudian akan dikafani bukan dengan kain putih tetapi dengan kain batik. Banyak yang beranggapan bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang ingin merubah prinsip-prinsip beragama Islam dengan lokalitas-lokalitas Indonesia. Pemirsa yang berbahagia, ini adalah sebagian anggapan tentang apa itu Islam Nusantara dan bagaimana ia akan dipraktekkan. Namun sebenarnya kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan pemahaman seperti ini lebih banyak disebabkan dengan atau oleh kontestasi antara beberapa kelompok yang memang selama ini berseberangan. Karena Islam Nusantara diusulkan oleh pihak-pihak yang ada di seberang sana, oleh pihak yang menuduhnya sesat atau menuduhnya negatif, maka kemudian apapun yang muncul dari sana akan dianggap atau dinilai negatif. Munculnya istilah Islam Nusantara belakangan ini memicu kontroversi yang mengundang banyak kesalahpahaman seperti yang saya contohkan tadi. Tetapi kalau kita bisa melakukan pemahaman yang lebih baik, pemahaman yang lebih komprehensif tentang Islam Nusantara, maka sebenarnya perlu ada perubahan yang positif tentang bagaimana Islam Nusantara ini disikapi atau diwacanakan. Kalau kembali kepada sejarah agama-agama, kita akan melihat banyak kreativitas yang muncul, banyak dialog-dialog kultural antara agama tersebut dengan lokalitas-lokalitas yang ada. Kita tidak perlu hanya mengambil Islam misalnya, kita melihat agama-agama lain juga mengalami hal yang sama. Yang penting dari itu semua adalah bahwasanya perubahan-perubahan kreatif seperti itu dilakukan bukan dalam konteks melanggar prinsip-prinsip beragama. Sehingga kemudian misalnya dalam konteks agama Nasrani kita bisa melihat adanya gereja-gereja tertentu yang berasosiasi dengan kelompok-kelompok budaya tertentu. Ada gereja Batak, ada gereja Manado. Bahkan dalam konteks yang lebih luas, kita akan bisa melihat di kota-kota besar di dunia ini, kita akan melihat gereja Korea, kita akan menemukan gereja yang diasosiasikan dengan Rusia, gereja-gereja yang diasosiasikan dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu, negara-negara tertentu di dunia ini.
Demikian pula dengan Islam. Ketika ia datang ke tempat tertentu oleh atau dibawa oleh orang-orang tertentu, diinternalisasi nilai-nilainya oleh masyarakat-masyarakat tersebut, maka ada saja dialog-dialog kreatif yang terjadi. Ketika penyebar-penyebar agama Islam mulai menyebarkan agama di Indonesia, ada strategi-strategi khusus yang digunakan, yang diaplikasikan, yang diamalkan agar bagaimana agama ini bisa diamalkan secara baik oleh pemeluk-pemeluknya. Mereka yang mendialogkan ajaran-ajaran agama dengan lokalitas-lokalitas yang ada di Indonesia ini adalah juga orang yang memahami agama secara baik. Mereka bisa memahami mana prinsip-prinsip agama yang tidak boleh dilanggar dan mana hal-hal yang bisa ditambah dengan kreativitas-kreativitas lokal. Sampai tradisi tirakatan. Tradisi atau ritual di Nusantara yang beraneka ragam ini menjadi kekayaan budaya Indonesia dalam melaksanakan suatu ajaran agamanya. Pemirsa yang berbahagia, strategi-strategi yang bermacam-macam itu bahkan berbeda dari awalnya. Ia berbeda sejak ia disebarkan, agama ini disebarkan. Misalnya begini, ada ulama yang kemudian selalu mendekati poros-poros kekuasaan, simpul-simpul politik di tempat tersebut. Ada ulama yang senang dan hanya menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam ini di tingkat masyarakat awam yang jauh dari hiruk-pikuk politik. Maka kemudian kita bisa melihat banyak ulama yang dekat dengan kekuasaan, dekat dengan pusaran politik, di mana sejak awalnya agama ini disebarkan misalnya dengan mendekati kekuasaan, dengan mendekati raja, yang memang sebagai sebuah strategi sangat mumpuni. Strategi tersebut menjadi awal yang sangat baik, di mana ketika seorang raja memeluk agama baru, maka seluruh rakyatnya kemudian wajib dan diperintahkan harus mengikuti ajaran-ajaran agama tersebut. Dan karenanya agama Islam ini menyebar begitu cepat setelah mengislamkan sang raja. Ada golongan ulama penyebar Islam yang tidak suka dekat dengan poros-poros politik, tidak suka dengan poros atau simpul-simpul kekuasaan tersebut. Mereka lebih senang, mereka lebih tenang menyebarkan ajaran agama ini di tengah-tengah masyarakat kampung, masyarakat desa yang tidak tersentuh oleh pengaruh-pengaruh kekuasaan politik. Dan karenanya kita melihat kemudian ada memang ulama yang senang ada di kota, dan banyak ulama, tidak sedikit ulama yang senang hidup di kampung-kampung. Keduanya menggunakan strategi yang berbeda untuk tujuan yang sama. Keduanya menggunakan banyak pendekatan-pendekatan untuk bagaimana agama ini dipeluk secara masif oleh masyarakat di Nusantara ini. Strategi-strategi ini kemudian semakin berbeda, semakin beragam ketika bertemu dengan kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Di Jawa misalnya, para wali songo kemudian menyebarkan agama dengan menciptakan strategi-strategi tertentu. Ada bentuk musik-musik misalnya yang diaplikasikan, yang dipraktekkan, yang kemudian diisi dengan ajaran-ajaran yang Islami. Oke, musik misalnya ditentang oleh beberapa kelompok dalam Islam, tetapi mereka yang menganggap musik sebagai sebuah sarana, sebagai sebuah medium untuk berdakwah, kemudian memanfaatkan model tersebut dengan menyebarkan agama Islam. Ada yang juga kemudian mendialogkan budaya-budaya tempat agama Islam lahir, dalam hal ini Arab dengan budaya-budaya lokal. Di situ kembali kita mengambil contoh dengan musik, banyaknya musik-musik yang kalau kita telusuri asal mulanya, mereka berasal dari
tanah Arab sana. Tetapi setelah dimodifikasi sedemikian rupa, ditambah dengan nilai-nilai ajaran agama yang baik, maka kemudian ia bisa diterima setelah proses yang begitu lama oleh masyarakat muslim yang hidup di Nusantara ini. Islam Nusantara adalah produk dari cara-cara atau strategi-strategi yang disampaikan oleh ulama-ulama kita, oleh penyebar-penyebar agama dalam menyampaikan pesan-pesan Allah. Disinilah sebenarnya kita seharusnya bisa bijak memahami apa dan bagaimana Islam Nusantara itu. Ketika ia dihubungkan dengan ritual-ritual keagamaan misalnya, kita bisa menjelaskannya dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih bijak. Saya tidak ingin berbicara dalam konteks yang lebih spesifik, dalam konteks yang lebih kompleks, tetapi mereka yang mendialogkan ajaran-ajaran agama dengan lokalitas-lokalitas yang ada di Indonesia ini adalah juga orang yang memahami agama secara baik, orang yang memahami agama secara utuh sebagai sebuah teologi. Maka kemudian mereka bisa memahami mana prinsip-prinsip agama yang tidak boleh dilanggar dan mana hal-hal yang bisa ditambah dengan kreativitas-kreativitas lokal. Kita tidak akan temukan di buku-buku fikih manapun tentang ketentuan-ketentuan ini. Makanya kemudian orang Indonesia boleh menggunakan sarung, boleh menggunakan peci ketika melaksanakan ibadah sholat, ketika melaksanakan ritual-ritual lainnya yang memang ditentukan oleh agama Islam ini. Dalam sebuah masyarakat, kita harus bisa menangkap perasaan orang-orang yang mengamalkannya. Dalam hal ini kita harus bertanya langsung kepada mereka apa yang mereka yakini dan bagaimana mereka mempraktekkannya. Sebelum itu kita saksikan tayangan berikut ini. Islam sendiri mengajarkan kerukunan, santun, menghormati sesama pemeluk agama, bahkan pemeluk agama yang berbeda. Islam juga mengajarkan untuk memperlakukan alam dan makhluk hidupnya secara baik dan seimbang. Karena kalau alam diperlakukan dengan semena-mena dan tidak seimbang, maka dampak kerugiannya akan berbalik kepada manusia. Dengan tingkat pemahaman yang baik, orang Islam akan bisa menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, bisa menerima budaya masyarakat yang berbeda-beda. Sehingga Islam di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan keragaman budaya Nusantara. Demikian sebaliknya, budaya Nusantara menjadi bagian dari perkembangan ajaran Islam itu sendiri. Pemirsa yang berbahagia, karena orang yang mengusulkan Islam Nusantara ini berada atau hidup di Nusantara ini, maka sebaiknya kita bertanya kepada mereka yang mengamalkan atau meyakini, memiliki konsep tentang Islam Nusantara, bukan dengan menunjukkan pemahaman kita atau orang di luar ini untuk menjustifikasi atau untuk mengadili apa itu Islam Nusantara. Mereka yang mengusulkan atau ulama-ulama yang mengusulkan Islam Nusantara ini bukan orang yang tidak memahami agama, tetapi orang yang sangat paham dengan agama, orang yang sangat dekat dengan wacana-wacana keagamaan. Kita bisa mengambil contoh tentang bagaimana secara sederhana kita memahami apa itu Islam Nusantara. Misalnya begini, Muslim di Nusa Tenggara ini misalnya sangat sederhana, ketika sholat menggunakan peci dan sarung, sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang Arab, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi sebagai pembawa syariat. Ulama-ulama dulu sangat paham tentang bagaimana menentukan syarat dan rukun ibadah sholat misalnya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Dan kita tidak pernah menemukan adanya ulama yang mengatakan bahwa karena Nabi sholat dengan pakaiannya seperti pakaian orang Arab, yang kemudian menentukan bahwa sholat harus dilakukan dengan pakaian Nabi tersebut.
kita tidak akan temukan di buku-buku fikih manapun tentang ketentuan-ketentuan ini. Makanya kemudian orang Indonesia boleh menggunakan sarung, boleh menggunakan peci ketika melaksanakan ibadah sholat, ketika melaksanakan ritual-ritual lainnya yang memang ditentukan oleh agama Islam ini. Ini adalah contoh yang paling sederhana bahwasanya sarung yang berasal dari Indonesia ini bisa ikut mewarnai model-model keagamaan kita sebagai umat Islam. Betapa nilai-nilai lokalitas ini bisa kita bawa untuk mewarnai ajaran-ajaran agama. Banyak contoh yang lebih kompleks tentang ini dan yang lebih rumit penjelasannya dalam konteks berteologi. Tetapi ini adalah contoh yang paling sederhana yang bisa kita bawa ke depan untuk memahami apa sebenarnya Islam Nusantara. Belakangan ini banyak ahli, banyak pakar yang kemudian menulis buku-buku khusus tentang Islam Nusantara. Kita bisa melihat belakangan ini terbit beberapa buku tentang konsep-konsep Islam Nusantara yang mungkin semuanya berbeda di level-level tertentu. Ada yang berbeda di level praktek, ada yang berbeda di level konsep. Di level praktek misalnya, ada yang mungkin menahan diri untuk tetap melaksanakan ritual-ritual keagamaan tanpa merusak prinsip-prinsip yang ada dalam agama tersebut, dalam hal ini Islam. Ada yang mencoba lebih jauh mungkin dalam melaksanakan atau mendialogkan ajaran-ajaran agama dengan lokalitas-lokalitas yang hidup. Kita bisa berandai-andai misalnya dengan contoh yang pertama saya sebutkan di awal, bahwasanya ada yang memahami, ada yang menganggap bahwa Muslim Nusantara akan menggunakan kain batik sebagai kain kafan. Orang boleh berdebat tentang boleh tidaknya menggunakan warna-warna tertentu dalam mengkafani seseorang. Itu bisa kita bicarakan, kita bahas, kita diskusikan dalam disiplin ilmu fikih. Tetapi sejauh yang kita pahami, sejauh yang orang-orang sendiri yang mengusulkan Islam Nusantara ini pahami, belum kita pernah dengar tentang usulan bahwa seseorang Muslim dapat dikafani dengan kain batik. Kita belum pernah mendengar praktek-praktek yang misalnya menggunakan secara khusus karena ada di Nusantara kemudian menggunakan kain batik untuk mengkafani seseorang. Ini adalah sebuah pemahaman yang terlalu jauh menjustifikasi pemahaman-pemahaman tentang Islam Nusantara. Dan karenanya kita perlu bertanya langsung, belajar langsung dari orang-orang yang memahami Islam Nusantara ini secara baik. Pemirsa yang berbahagia, demikianlah kita harus selalu bertanya kepada sumber pertama tentang sebuah konsep. Dan itu dengan konteks Islam Nusantara, kita harus bertanya pada orang-orang yang mengamalkannya. Demikian, semoga kita memiliki pemahaman yang lebih bijak tentang Islam Nusantara dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.